Nah, kami sebagai rakyat Sabah ini guys, sebenarnya sangat dekat dengan Indonesia. Sangat bukan saja dekat dari segi sempadan negara itu, tapi dari hati kami itu tidak pernah merasa iri pun kepada Indonesia. Jika Indonesia itu membangun, jika Indonesia itu maju, maka kamilah rakyat Sabah Sarawak orang yang pertama mendukung kemajuan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, apabila wujudnya IKN di Kalimantan yang masih dalam pembangunan, nah disinilah wilayah Sabah dan Sarawak adalah yang paling hampir mungkin akan turut sama mendapat perhatian kerajaan Malaysia. Jadi, jika Sabah memiliki aspirasi untuk menjadi setara dengan ibu kota Nusantara Kalimantan, berarti Sabah harus bekerjasama dengan kerajaan pusat di semenanjung Malaysia. Bagi mencapai hasrat ini, karena perlu diingat bahwa Sabah ini adalah sebuah wilayah di bahagian Malaysia. Jadi, Sabah merupakan salah satu wilayah di Malaysia terletak di Pulau Borneo. Saat ini Sabah merupakan memiliki status politik yang tersendiri ya, pentadbiran di sini juga, dan Kota Kinabalu adalah ibu kota Sabah, menjadi pusat pentadbiran, dan juga ada beberapa daerah lain seperti Sendakan, Tawau, dan Lahad Datuk juga antara daerah yang terbesar. Sabah terkenal dengan para wisatanya, tempat-tempat populer seperti Gunung Kinabalu, kemudian ada pulau-pulau lain seperti Pulau Sipadan, tempat menyelam pantai-pantai yang indah, dan juga mempunyai Taman Nasional Spiluk yang menjadi tempat rehabilitasi orang utan. Jadi, ekonomi Sabah didukung oleh pertanian, wisata, kemudian perniagaan, dan juga industri minyak dan gas. Penting juga diingat bahwa pembangunan dan pertumbuhan sesebuah wilayah membutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen yang kuat. Sabah harus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan masyarakat di setempat ini untuk membina setara pusat seperti IKN ini guys. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi satu video yang mana video ini bertajuk Sabah minta Malaysia bangun kota setara IKN Nusantara. Jadi bagaimana jalan ceritanya guys? Kita simak dulu video ini daripada Indo Magazine. Pada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, dua berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari Malaysia, Indonesia. Seperti yang kalian tahu, negara kita tengok pulau nih. Indonesia ini banyaknya pulau. Ini Kalimantan di atas Sabah dan Sarawak. Tapi Kalimantan ini sebenarnya luas ya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa ini? 5. Dia punya mungkin provinsi. Ya. Indonesia saat ini sedang mengerjakan proyek pemindahan ini ibu kotanya baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bos. Kalimantan Timur. Ke Kabupaten Kutai Kertanegara, Penajam Pasar Utara. Ini guys. Dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur ini, otomatis ibu kota negara kita pun akan jadi dekat sekali dengan wilayah Malaysia, yang jelas bakal langsung berada di sebelah utara ibu kota. Dan terkait Sabah, hal ini, Brunei, ternyata Sarawak. Malaysia pun tak mau kalah saing, bos. Dimana kini tiba-tiba salah satu wilayah Malaysia yaitu Sabah meminta dibangunkan kota kepada pemerintah federal Malaysia yang setara dengan ibu kota baru Nusantara Indonesia. Mantap jos. Cukup sangar nih bos. Lantas pertanyaannya, fasilitas kota seperti apakah yang mereka inginkan? Dan apakah alasannya? Setelah ini kita bahas. Oke, berita pertama datang dari Indonesia dan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang membangun ibu kota barunya yaitu IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Ibu kota baru Indonesia ini pun bakal menjadi dekat sekali dengan negara bagian dari Malaysia yaitu wilayah Sabah, bos. Dan berita terbarunya kini, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Ternyata Malaysia pun tak mau kalah saing dengan ibu kota baru Indonesia.
Masyarakat Sabah pun kini diketahui telah berharap kepada pemerintah federal Malaysia untuk dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian Sabah, menyusul keputusan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur. Nah, pada ini Jumat Sabah guys, 24 tempat Maret saya. Ini Tambunan. 2023 kemarin, seorang anggota Dewan Negara Senator yaitu Datuk Bobey Aswan pun mengatakan bahwa upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum juga penting bagi Sabah. Nah ini guys, ini kota Kinabalu yang besar. Oke guys, ini kota Kinabalu ini adalah ibu negeri bagi Sabah, tapi wilayah Sabah ya. Dan disinilah kawasan ibu negerinya yang dikelilingi oleh laut guys. Jadi saya punya tempat di Tawau jauh daripada sini ya. Ibu Kota Nusantara atau IKN Indonesia. Dan beliau pun mengatakan bahwa masyarakat Sabah berharap infrastruktur dan fasilitas umum di negara bagian ini bisa setara dengan negara tetangga yaitu Indonesia bos. Dan diharapkan pemerintah menyediakan alokasi pembiayaan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas, ujar beliau. Nah, mantap Jos. Sepertinya beliau benar-benar tak mau wilayahnya Sabah ketinggalan dari negara tetangga yaitu negara kita Indonesia. Lantas pertanyaannya, ini guys, Tawau, Tarakan, Sendakan. Sini Tawau ini dekat sudah dengan Tarakan. Kemudian kalau dia pergi turun ke Kutai Kartanegara ini bukan jauh nih, dekat juga nih. Tetapi mungkin mengambil, kalau jalan darat mengambil masa mungkin 2 hari, 3 hari mungkin lah kan. Kita tidak tahu. Kalau ada jalannya yang bagus, IKN buat nanti, memang best lah. Boleh senang dari Sabah terus dia pergi turun ke bawah ke Kalimantan, jalan-jalan boleh guys. Itu. Jadi saya dukung juga kemajuan IKN ini dibuat di Kalimantan, sebab Sabah Sarawak berdekatan dengan Kalimantan. Jadi dia punya limpahan kemajuan yang ada di Kalimantan nanti dia akan menyerap masuk ke Sabah dan Sarawak. Jadi pemerintah Malaysia pasti akan memberikan budget yang besar ya untuk Sabah dan Sarawak, juga turut membangunkan sempadan-sempadannya itu di bagian Kalimantan menuju ke Kalimantan nih. Begitu juga dengan Sarawak nanti. Jadi mantap guys. Ini satu lagi daya tarikan yang baik untuk Borneo lah kan. Oke. Bukankah sebenarnya kota-kota di Malaysia juga sudah maju-maju bos? Mengapa beliau meminta fasilitas publik baru setara IKN Nusantara Indonesia? Oke, seperti yang kita tahu, wilayah Sabah merupakan negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah wilayah Sarawak. Bahkan Sabah ini pun juga berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara Indonesia. Dan posisinya kini bakal dekat dengan ibu kota baru Nusantara Indonesia yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Namun ternyata walaupun Sabah menjadi negara bagian kedua terbesar di Malaysia, sepertinya Sabah tak semaju seperti negara-negara bagian Malaysia di wilayah Semenanjung bos. Pasalnya, dalam berita disebutkan bahwa terkait masalah kemiskinan di Sabah, Datuk Bobey Aswan pun berharap agar pemerintah federal Malaysia bisa menjabarkan tujuan dan strategi khusus untuk membebaskan Sabah dari kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Nah loh, dari kalimat ini bisa kita petik sedikit kesimpulan bahwa sepertinya ya bos, wilayah Sabah merupakan wilayah yang paling tertinggal dari seluruh wilayah di Malaysia. Makanya mereka kini meminta pembangunan fasilitas publik alias kota yang setara dengan IKN Nusantara Indonesia. Jadi sekarang ini baru-baru ini Parlimen Malaysia melalui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim guys telah memberikan peruntukan yang budget yang sangat besar ya untuk Sabah dan Sarawak dan membangunkan sempadan-sempadan dengan Kalimantan itu. Sebab itu Perdana Menteri sekarang sangat prihatin dan juga sangat inginkan Sabah dan Sarawak ini sebenarnya dia setaraf juga pembangunannya itu sama rata di Malaysia ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan guys, begitu juga dengan IKN yang ada di Indonesia ini. Kita doakan dia berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar
dan juga Sabah Sarawak pun menikmati segala kemudahan-kemudahan yang ada dari pemerintah Malaysia. Sekiranya IKN ini berkembang maju, pasti Sabah dan Sarawak juga akan mendapat limpahnya. Itu yang kebaikannya juga guys ya. Oke, kita lanjut. Beliau pun mengatakan bahwa pemerintah federal harus menjabarkan pendekatan mikro dalam sinkronisasi dengan pemerintah negara bagian melalui pemberdayaan ekonomi, digitalisasi dan teknologi. Ini termasuk kewirausahaan untuk memberantas kemiskinan ekstrim dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Sabah, bos. Mantap, mantap, jos. Oke guys, sebagai rakyat Sabah ya, saya seorang rakyat daripada wilayah Sabah ini. Saya sebenarnya menyokong penuh untuk budget yang diperuntukkan daripada Persekutuan Malaysia di Semenanjung oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberikan budget yang sangat besar kepada Sabah dan Sarawak ini untuk membangunkan perbatasan di berdekatan dengan Kalimantan ini. Dan pembangunan IKN itu juga saya sebenarnya ingin mendukung penuh juga. Nah, kami sebagai rakyat Sabah ini guys sebenarnya sangat dekat dengan Indonesia. Sangat bukan saja dekat dari segi sempadan negara itu, tapi dari hati kami itu tidak pernah merasa iri pun kepada Indonesia. Jika Indonesia itu membangun, jika Indonesia itu maju, maka kamilah rakyat Sabah Sarawak orang yang pertama mendukung kemajuan itu. Begitulah apa yang dilakukan di IKN itu. Sebenarnya itu adalah limpahan rahmat untuk Sabah dan Sarawak juga. Jadi pemerintah Malaysia di Semenanjung Malaysia membuka mata dan minda mereka untuk memberikan peruntukan yang sangat besar budgetnya untuk membina perbatasan dan membangunkan lagi Sabah dan Sarawak seiring dengan IKN ini. Jadi Indonesia adalah sumber inspirasi juga lah kepada Sabah dan Sarawak diberikan peruntukan budget yang besar. Karena apabila membangunnya Kalimantan, takkan Sabah dan Sarawak itu masih lagi miskin ya. Jadi itu juga sebagai maruah kepada Malaysia. Jadi sudah tentu Malaysia akan memberikan satu budget yang besar dan peluang-peluang pekerjaan itu akan lagi banyak di Sabah dan Sarawak. Dan rakyat Sabah dan Sarawak tidak akan keluar negeri lagi untuk mencari pekerjaan. Jadi di situ kita nampak apa yang dilakukan Bapak Jokowi di IKN, memindahkan ibu kota Nusantara daripada Jakarta ke IKN ini tadi, dia juga membuka peluang pekerjaan yang ada di Kalimantan dengan lebih banyak. Jadi rakyat penduduk di Kalimantan dia tidak perlu pergi pun ke luar negeri atau ke tempat-tempat provinsi ataupun pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Demikian juga Sabah dan Sarawak. Jadi Sabah dan Sarawak sangat mendukung kemajuan yang ada di Indonesia, dan di samping itu Sabah dan Sarawak juga menuntut budget yang besar untuk pembangunan perbatasan dan juga pembangunan negeri daerah-daerah yang banyak miskin yang ada di Sabah dan Sarawak ini. Jadi kami sebagai rakyat di Sabah dan Sarawak yang kekal di Malaysia ini juga tetap juga menjadi rakyat Malaysia dan tetap juga menjadi jiran kepada Indonesia. Jadi saya sebagai rakyat Sabah tetap dengan negara Malaysia, tetap sayangkan Malaysia. Kalian juga di Indonesia, kami tetap sayangkan juga Indonesia sebagai negara jiran, negara tetangga yang sangat baik. Jadi oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri juga, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.